Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan amal ibadah puasa kita, tentu kita semuanya hendaklah mengikuti kurikulum SAW ketika memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, agar puasa kita di bulan Ramadan ini berkualitas, tentu ada 3 kurikulum pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak kita teladani. Yang pertama, kurikulum pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, meningkatkan amal ibadah salatnya. Kalau di bulan-bulan yang lain kebiasaan kita hanya menggugurkan kewajiban salat 5 waktu tanpa disempurnakan dengan salat sunnahnya, ketika memasuki bulan Ramadan, ayo kita sempurnakan. Barangkali dalam salat kita ada tidak khusyuknya sehingga disempurnakan dengan salat-salat rawatibnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallah itnatai asyarah raka'atan. Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap hari dan malamnya, bunyalahu fihinna baitun fil jannah, maka Allah akan buatkan rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat di dalam hadisnya Ibnu Umar, ada 10 rakaat. Hafidtu asyara rakaatin. Aku hafal, aku menjaga 10 rakaat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dan kita juga sempurnakan dengan salat-salat sunnah mutlak yang lainnya. Ada yang bersamaan dengan salat 5 waktu, seperti halnya 4 rakaat sebelum asyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu taala man shalla arba'an qabla al-ashrih. Allah akan menurunkan rahmatnya bagi seseorang yang melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asyar. Begitupun pula salat sunnah mutlak yang berdekatan dengan salat 5 waktu adalah salat sunnah yang dilakukan di antara adzan dan iqamah. Kita sempurnakan juga salat duhanya. Ketika di awal kita sebut dengan salat isyraq, salat awabin di pertengahan, bahkan di akhir sampai sekitar jam 11-an. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum yang kedua pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an, tilawatul Quran. Kita banyak menemukan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan disimak langsung oleh malaikat Jibril. Dan bacaannya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitupun pula kita yang saat ini memasuki bulan Ramadan, tentu kita punya target minimal selama 1 bulan ini kita bisa hatam Al-Quran. Kalau 1 kali hatam Al-Quran, Al-Quran yang jumlahnya 10 lembar dalam 1 juznya, bisa kita cicil setelah melaksanakan sholat 5 waktu, masing-masing 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Akhirnya 1 hari 1 juz, 30 hari berarti 30 juz. Kalau pingin hatam 2 kali berarti setelah melaksanakan sholat 4 lembar. Kalau kita pingin hatam 3 kali setelah melaksanakan sholat 6 lembar dan seterusnya seperti itu.
Seperti halnya Imam Syafi'i kita ketahui, setiap satu hari satu malamnya 2 kali hatam. Siangnya hatam 1 kali, malamnya hatam 1 kali. 30 hari berapa? Berarti 60 kali Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurikulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinfak di bulan Ramadan. Kalau di bulan yang lainnya kadang-kadang kita berinfak nunggu hari Jumat, nunggu punya uang banyak, nunggu setelah gajian. Tetapi di bulan Ramadan ini ayo kita agendakan setiap hari kalau bisa kita mengeluarkan infak kita, meskipun selama 1 bulan hanya 30.000. 1 hari 1.000, 1 hari 1.000, 30 hari berarti 30.000. Apalagi kalau melebihi dari itu. Kalau kita lihat di kampung-kampung biasanya, bahkan di kota-kota, itu sudah menjadi tradisi. Bagaimana setiap rumah itu bisa mengeluarkan infak setiap harinya. Kadang-kadang di jadwal hari ini, jadwalnya rumahnya si A untuk memberikan buka puasa. Kemudian besoknya adalah rumah si B, dan seterusnya. Begitupun pula ketika berinfak kepada orang-orang yang tadarus Al-Quran, memfasilitasi masyarakat setempat untuk senantiasa berinfak di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling dermawannya manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bahkan lebih dermawan lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti kurikulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, meningkatkan amal ibadah salat kita. Yang kedua, tingkatkan qiraatul Quran, tilawatil Quran kita. Dan yang ketiga, berinfaklah kalau bisa setiap hari dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.